Halo, selamat malam. Suaranya kedengeran nggak? Halo, halo. Belum. Teman-teman, belum mulai ya. Jam 7 pas kita mulai. Halo teman-teman, suaranya kedengeran nggak di sana? Cek sound.
cek. Selamat malam Indonesia. Halo. Bapak Ibu, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau kita datangkan ke sini untuk berbagi cerita kepada kita semua yang ada di sini. Beliau ini mempunyai stokis juga, betul ya Pak ya? Beliau ini sudah bronze lion Indonesia Bapak Ibu. Kemudian dia mendapatkan DHO 2009 sampai 2014. Sudah pergi glory trip juga yang sudah diadakan di Tiens. Kemudian dapatlah serikat tepuk tangan dulu dong untuk beliau Bapak Ibu. Hari ini Bapak Haryanto Indra akan menceritakan kepada kita bagaimana caranya untuk bekerja keras di lapangan Bapak Ibu sampai akhirnya beliau ada di posisi ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan dengan sangat luar biasa Bapak Haryanto Indra. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Ya, sebelumnya saya mohon applause dulu untuk MC kita, Ibu Cucut. Ya, malam hari ini saya sungguh senang sekali ya, merasa bangga. Saya bisa bicara di webinar hari ini. Ya, yang menurut saya sebuah program Tiansi yang sudah terdepan sekali. Ya, jadi kita bisa belajar, kita bisa melihat ya dari seluruh Indonesia itu bisa melihat dari di CityCon ini ya, luar biasa menurut saya. Mohon applause dulu untuk Tiansi. Ya, hari ini saya sekedar hanya ingin sharing kepada Anda. Ya, saya nggak ingin menggurui Anda karena banyak leader-leader Anda yang sudah lebih daripada saya. Ya, saya ingin membicarakan sebuah materi mengenai sebuah kerja keras. Ya, setiap orang untuk mencapai tujuannya pasti harus bekerja keras. Setuju, Bu? Ya, setiap orang pasti bekerja keras. Ya, mungkin Anda ketemu tetangga Anda, teman Anda, atau mungkin keluarga Anda sudah bekerja keras. Tapi pertanyaannya, apakah mereka sudah mencapai tujuannya atau impiannya? Enggak. Kebanyakan orang enggak mencapai impiannya atau tujuan. Kenapa? Karena kendaraannya. Ya, apakah kendaraan yang dipakai tepat atau enggak? Itu dia, Beb. Ya. Dan sebagai contoh aja gini, Beb. Ya. Contoh, kita mau ke bulan. Kita mau ke bulan. Kira-kira pakai mobil, bisa nggak kira-kira? Ya mau muter kemanapun keliling dunia, itu nggak bisa nyampe bulan. Kenapa? Kendaraannya. Dan bersyukur hari ini, ya bersyukur juga kita ada di Tiansi. Kenapa? Tiansi adalah sebuah kendaraan yang sangat tepat sekali. Ya sudah terbukti Tiansi dari 2001 sampai saat ini sudah mensukseskan banyak sekali distributor di seluruh Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Ya, saya sungguh sangat bangga sekali itu berada di sebagai bagian dari Tiansi. Oke, Bapak Ibu? Ya. Dari kita semua itu pasti tahu sebuah kerja keras, ya. Kerja keras itu adalah sebuah proses, Bapak. Ya, perlu kita ingat. Ya, kerja keras adalah sebuah proses. Banyak orang, ya kita ngelihat nih. Orang kira-kira Bapak, kira-kira Bapak Ibu, ya kita ngelihat Tiansi, ya. Tiansi itu adalah sebuah kendaraan yang tepat. Semua yakin nggak Tiansi adalah kendaraan yang tepat? Yakin ya? Semua yakin ya bahwa Tiansi adalah kendaraan yang tepat. Kira-kira pada saat kondisi Anda nih, Anda baru bergabung. Anda bergabung, terus tiba-tiba Anda presentasi. Bukan tiba-tiba lagi ya. Anda pasti presentasi. Anda presentasi, Anda follow up, dan segala macam. Sebulan pertama Anda jalan bisnis ini, tidak ada yang bergabung, alias Anda ditolak. Kira-kira masih yakin nggak Anda mengenai, masih yakin nggak Anda bisa sukses di Tiansi? Masih yakin nggak kira-kira? Kadang ada suara-suara, yakin sih, tapi bisa nggak ya gue sukses di Tiansi?
Setuju nggak? Ya, mungkin Anda bilang, wah semangat lagi, saya habis ke pertemuan nih, semangat, saya yakin sekali Tiansi bisa mensukseskan saya. Ya, tiba-tiba pacar Anda melarang, kenapa? Tiansi katanya nggak jelas. Masih yakin nggak Anda di Tiansi? Ya, atau mungkin Anda distributor yang lama. Ya, Anda distributor yang lama. Wah, Anda mungkin bintang 5, bintang 6, ya lagi sehat-sehatnya. Tiba-tiba, ini tiba-tiba nih, jaringan kaki besar Anda memutuskan untuk mundur. Ya, mundur. Dia ngomong, saya mau berhenti dari Tiansi. Ya. Pacar saya melarang. Ya, atau orang tua saya ngelarang. Kayak gimana gitu ya. Sakitnya di sini, setuju nggak? Ya, setuju ya? Ya, kira-kira masih yakin nggak Anda bisa sukses di Tiansi? Ayo, masih yakin nggak? Ya, rata-rata pasti ada suara hati. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Setuju, Bapak? Ya, itu yang selama ini kita alami. Nah, dan kembali lagi, Bapak, ya mengenai sebuah kerja keras. Ya, kenapa saya membahas mengenai kerja keras? Kerja keras ini adalah sebuah proses yang harus kita jalani. Ya, proses itu gimana, Bapak? Ya, di luaran juga kita akan ketemu yang namanya sebuah proses. Contoh, misalkan Anda kerja, ya contoh aja saya pernah bekerja, ya bekerja. Kira-kira pada saat saya bekerja, kira-kira bisa langsung beradaptasi nggak dengan lingkungannya? Ya, saya masuk, saya diterima, terus besoknya saya bisa langsung dengan enaknya, hey bos, hey bro, hey, ya dan saya kerjakan misalnya contoh, saya seorang komputer, waktu dulu saya pernah kerja, saya jurusan komputer, ya saya kerja juga di komputer. Kira-kira saya bisa langsung nggak mengerjakan apa yang menjadi tugas saya di kerjaan? Enggak, Bapak. Ya, kita harus yang namanya belajar dulu, terus kita diajarin senior, terus senior eh, ngajarin kita, terus kita nggak ngerti, pura-pura ngerti, gitu ya. Besoknya lagi kita belajar lagi, gitu ya. Terus kita tanya lagi pertanyaan yang sama, terus senior kita goblok-goblokin kita, ya. Mungkin bos kita marah-marahin kita, ya itu pernah saya alami, Bapak. Itulah sebuah proses. Begitu juga dengan di Tiansi. Mungkin Anda ditolak, ya. Seperti tadi Anda ditolak, pacar Anda nggak mengizinkan Anda menjalankan Tiansi, orang tua Anda nggak mengizinkan Tiansi, istri Anda, suami Anda nggak mengizinkan Anda Tiansi. Nah, itu sebuah proses. Ya, sama seperti Anda sekolah, Anda belajar, terus ada ujiannya nggak kira-kira? Ya, ujiannya itu adalah masalahnya. Pada saat Anda berhasil menyelesaikan masalahnya, Anda akan naik level. Ya, dan hidup Anda akan mulai berubah. Begitulah di Tiansi, Bapak. Ya, kali ini saya ingin membahas mengenai kerja keras. Dan menurut pandangan saya, kerja keras di Tiansi itu ada dua jenis. Oke? Oke, kerja keras di Tiansi ada dua jenis. Ya, ini Anda konsultasikan ke upline Anda. Tapi menurut pandangan saya, selama saya menjalankan Tiansi, kerja keras ada dua jenis. Yaitu pertama, kerja keras untuk Anda bertumbuh. Ya, pada saat awal saya menjalankan bisnis Tiansi, saya awalnya orang yang sangat pendiam. Ya, pendiam. Jadi kalau misalkan orang nggak ngomong, saya nggak bakal ngomong. Ya, walaupun orangnya di sebelah saya, ya saya nggak bakal ngomong. Ya, orangnya ngomong dulu ke saya, baru saya ngomong. Cuma ya, ditanya ya gitu doang. Ya, dan saya orangnya kalau misalnya ketemu misalnya dengan teman gitu, ya saya nggak bisa banyak ngomong, nggak bisa. Kenapa? Saya orangnya kurang sosialisasi. Jadi kalau mau ngomong sama orang itu agak sulit. Ya, jadi saya awal menjalankan Tiansi itu susah setengah mati. Ya, jadi ini pendiam, pemalu dan tidak bisa tampil depan umum. Pada saat awal saya join Tiansi, disuruh maju. Ya, kalau di OP kan ada bintang 3, bintang 4, bintang 5 gitu ya. Saya bintang 3, disuruh perkenalkan diri, itu saya nggak mau. Kebayang nggak? Dia maju aja rame-rame, itu saya nggak mau. Kenapa? Takut. Ya, takutnya setengah mati. Ya, karena saya nggak biasa. Terus dan biasanya di pergaulan, saya kebetulan orang Padang. Ya, saya orang Padang. Jadi kalau ngomong itu bahasanya bahasa Padang.
Dan saya merantau di Jakarta. Anda kebayang nggak? Orang Padang dengan bahasa Minang. Ya kalau Padang kan nama bahasanya bahasa Minang. Ya biasa cie, duo, tigo, ampe gitu ya. Tambu cie gitu ya. Biasa kan ngomongnya seperti itu. Ya duit jadi kepeng gitu ya. Anda kebayang? Terus ngomong bahasa Indonesia, sulit nggak kira-kira? Dan disuruh presentasi bahasa Indonesia. Saya sulitnya setengah mati, bener, ya. Itu awal saya sebelum pada saat join Tiansi. Dan pada saat saya join Tiansi, saya memaksakan diri. Ya, saya juga orang yang nggak ada pergaulan, jadi teman juga ya sebatasnya aja. Dan saya harus prospecting di mana-mana. Ya, Anda kebayang nggak? Temen nggak ada, ya sebatas ada lah, pasti ada gitu ya. Tapi untuk menjalankan Tiansi kan kita harus punya yang namanya daftar nama 100 orang. Bener ya? Ya, 20 nama aja, itu udah syukur alhamdulillah. Jujur aja, saya punya daftar nama 20 aja, syukur alhamdulillah. Waktu itu di Jakarta. Ya, saya harus prospecting. Ya, Anda kebayang nggak? Orang yang pendiam, pemalu, itu prospecting. Ya, awal nih, saya prospecting, Bu. Duduk, ada orang nih, katanya kan kalau misalnya prospecting harus di tempat ramai. Ya, saya kebetulan ke mall. Saya ke mall nih, wih, ada ngelihat orang duduk. Saya harus lihat-lihat dulu, wah orangnya duduk, oke nih kayaknya gitu ya. Pertama kali saya kenalan sama orang nih, saya duduk. Dan kata upline nih, kalau misalnya mau kenalan sama orang, lihat dia ada jam atau enggak. Ya biasa kan seperti itu. Pertanyaan yang paling mudah, jam berapa Pak? Ya, saya mau ngomong jam berapa aja, itu sulitnya setengah mati. Harus tarik nafas dulu, gitu ya. Aduh, lihat dulu, harus nih. Saya ngomong lagi, saya mau ngomong, waduh, ngomong nggak ya? Ya udah, pada saat saya mau ngomong, orangnya pergi. Kebayang nggak Anda? Ya, coba lagi, saya nyari orang lagi gitu ya, saya nyari orang lagi, terus duduk. Ya, saya duduk, ya, duduk. Tanya jam berapa? Ya udahlah, tanya jam berapa? Jam berapa Pak? Jam 7. Ya, saya biasa kalau misalnya prospecting itu kan jam-jam pulang kantor, ya, jam 7. Bapak nunggu orang? Iya. Kenapa? Oh, enggak sih Pak, enggak sih. Nunggu siapa Pak? Kok kamu mau tahu aja? Dia bilang. Kamu mau ngapain sama saya? Anda kebayang nggak? Ya, pedih nggak itu ya? Ya, saya pernah juga, Bu, paksain prospecting nih, udah nggak dapat orang prospecting nih. Ya, saya ke mall. Saya salah satu mall di Jakarta Pusat. Anda kebayang nggak? Waktu itu di mall itu ada bundaran, ya ada bundaran, kita bisa lihat bawahnya. Terus saya berdiri di sana, saya nyari-nyari orang. Terus tiba-tiba ada yang senyum sama saya, Bu. Wah, ini mangsa nih. Tanpa kita apa-apain, orangnya udah senyum. Sudah mau ngomong sama kita gitu ya. Wah, saya deketin. Nunggu orang. Iya nih nunggu orang. Oh gitu. Nunggu siapa? Enggak, nunggu temen aja. Oh, waduh, ini dapet nih. Tinggal minta kartu namanya udah selesai gitu ya. Tinggal saya presentasi besoknya gitu ya. Terus tangan saya begini, Bu, ya. Terus tiba-tiba dia pegang tangan saya, Bu. Anda kebayang nggak? Dipegang tangan saya. Terus dia ngelihat saya ngelihat dia gitu ya. Terus dia kedip. Gini, kebayang nggak? Kenapa nih ya? Ini kamu mau kemana? Enggak sih, saya nunggu orang. Gitu. Oh gitu, kapan-kapan main ke rumah ya. Anda kebayang nggak? Nggak disuruh, saya nggak minta ke rumah dia, dia udah suruh saya ke rumah dia. Ya kebayang nggak? Terus dipegang lagi saya gitu ya, di pinggang saya gitu ya. Ini kayaknya beda deh kelaminnya ya. Ini kayaknya setengah pria setengah wanita nih. Besok bisa nggak ke rumah saya? Merinding sih Bapak Ibu ya. Anda kebayang nggak? Ketemu Maho, ya, Maho Bapak Ibu ya. Prospecting ketemu Maho, wis mati nih saya bilang ya. Selesai nih saya nih. Ya, sudah merinding ya bulu saya gitu ya. Waduh, gimana ya caranya? Pura-pura keluarin HP. Oh, teman saya kayaknya udah di bawah deh. Saya ke bawah dulu ya. Ya, sampai sebegitunya Bapak Ibu. Ya,
Sampai sebegitunya gitu ya. Presentasi juga Bapak Ibu. Ya. Jangan kira Anda awal-awal Anda aja yang presentasinya sulit gitu ya, presentasinya susah. Saya juga Bapak Ibu. Ya. Saya pernah ngundang teman saya sendiri, itu datang ke kos. Kalau mau presentasi teman sendiri kan enak. Ya, bahasanya gimana pun terserah gitu ya. Saya ngajak teman saya di kos, masukin kamar, mau dipresentasiin gitu ya. Dijebak lah ibaratnya seperti itu. Ya, dijebak. Terus tiba-tiba upline saya ngelihat. Upline saya masuk ke kamar saya, duduk di sebelah saya, ngedengar saya presentasi. Baru presentasi, kerja, Anda punya penghasilan, Anda dapatkan rencana masa depan Anda. Kerja, punya penghasilan, Anda bangun aset, Anda dapatkan rencana masa depan Anda. Terus tiba-tiba buku saya ditarik, Bapak. Kayaknya biar saya yang jelasin deh. Terus yang ngelihat upline saya, ya kebetulan dari Yanto agak grogi, biar gue aja yang jelasin biar agak jelas gitu ya. Anda kebayang nggak? Udah mau presentasi sendiri, ditarik bukunya sama upline. Ya pedih nggak itu Bapak ya? Ya sampai upline sendiri itu nggak percaya saya bisa presentasi gitu. Ya, Anda masih mendingan gitu ya. Anda mau presentasi, ya presentasi sendirilah. Saya upline sendiri aja nggak percaya sama saya. Ya. Tapi gini-gini Bapak, bisa berunslayan juga ya. Ya. Ya itu Bapak. Ya, dari presentasi ditolak, di sana saya belajar Bapak. Ya, pada saat ditolak itu pedihnya setengah mati nggak awal-awal pada saat Anda menjalankan bisnis ini? Pedih banget ya. Wih, ditolak asem nih teman sendiri nolak saya gitu ya. Awas lu ya, gitu ya. Biasa kan seperti itu. Kalau gue dapat BMW nih, gue tabrak lu gitu ya. Biasa kan ngomongannya seperti itu, agak ekstrim gitu ya. Udah gue tabrak, gue injek-injek lagi gitu ya. Kalau bisa seperti itu gitu ya. Itu ditolak. Jadi kita bertumbuh untuk punya jiwa besar. Ya bagaimana kita pada saat kita ditolak, ya kita terimalah ya dengan hati yang lapang gitu ya. Walaupun mungkin agak-agak sedikit gimana ya, sakit hati gitu ya. Tapi di sana kita belajar bertumbuh bagaimana cara kita berpikir besar. Nah, itu yang saya alami. Ya. Dan yang kedua, kerja keras di lapangan. Ya, kerja keras bertumbuh dan kedua kerja keras di lapangan. Ya, awal pada saat saya menjalankan bisnis ini, waktu itu saya menjalankan ya seadanya awalnya itu. Terus pada saat 2008 Oktober saya mulai komitmen. Ada suatu hal yang membuat saya benar-benar itu komitmen. Ya, saya pernah dalam kondisi yang memang benar-benar terpuruk setengah mati. Ya, uang juga nggak ada. Ya, dan saya memutuskan waktu itu saya ingat sekali 2008 komitmen Oktober. Ya, di sana tiba-tiba downline saya telepon, ya saya mau bintang 3, saya belanja ini, belanja ini, belanja ini. Saya mau jalankan bisnis ini. Ya, dalam keadaan grup saya nggak ada. Anda kebayang nggak? Cuma satu orang grup saya. Ya, saya memutuskan komitmen. Nah, dan kondisinya, kamu di mana? Saya tanyakan, kan di telepon. Kamu di mana? Saya di Nias. Gitu ya. Oh, Nias ya? Nias itu di mana? Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Saya ingat, Bapak. Kalau Sumatera Utara itu kan Medan, benar ya? Oh, Medan mah deket, pesawat aja sekali 2 jam selesai gitu ya. Turun bandara, presentasi, blek 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 blek, join gitu ya. Ya. Dan kenyataannya, Bapak, saya tutup teleponnya. Terus saya ingat, Bapak, ke Medan kan butuh biaya. Waktu itu kondisi terpuruk. Gimana caranya ya? Tiket aja nggak kebeli gitu ya. Jangankan tiket, makan aja susah. Jujur aja, makan aja susah. Oke? Dan pada saat kondisi itu saya ingat, ya saya punya pacar gitu ya. Sesuatu yang saya paling andalkan yaitu pacar saya. Ya, saya ingat sekali waktu itu saya minjem uang pacar saya 2 juta. Dan sampai sekarang itu nggak pernah saya kembaliin. Ya jujur aja. Nggak pernah, ya sekarang udah jadi istri saya mau minta kembaliin gimana sih gitu ya. Penghasilan saya penghasilannya. Ya. Jadi mau minta, ya penghasilan saya kan udah sama kamu gitu kan. Jadi nggak perlu minta lagi lah, nggak perlu ngitung-ngitung lagi gitu kan. Ya, jadi saya minjem 2 juta. Saya pergi nih, Bro. Saya kira cukup kan. Ke Medan, nyampe ke Medan, itu udah 600.000 tuh. Anda kebayang nggak? 600.000 ke Medan.
Terus saya telepon downline saya, bintangnya agak lumayan waktu itu. Kamu di mana? Bisa nggak tolong jemput saya? Saya di Nias. Saya udah nyampe di Bandara Polonia. Waktu itu saya ngomong, oh di Bandara Polonia, Bapak harus naik pesawat sekali lagi, gitu bilang. Apa? Sekali lagi? Jauh nggak ya? Ya Bapak ke tiketnya aja, beli tiketnya. Bilang ke Nias, Gunung Stoli. Oh ini downline ini mempermainkan saya nih kayaknya ya. Ya udah deh, jaga postur. Oke lah, nanti saya beli tiketnya, gampang lah gitu ya. Biasa postur, ya kita juga miskin-miskin harus jaga postur. Ya, jadi saya ke tiketingnya diantar sama tukang ojek ke sana, terus saya nanya, tiket ke Gunung Stoli berapa? 650.000. Hah? Gila, saya bilang. Anda kebayang nggak? Tiket pesawat dari Jakarta ke Medan 600.000. Ya. Terus tiket dari Medan ke Nias, Gunung Stoli 650.000. Saya bawa duit 2 juta. Sisa duit berapa, Pak? Belum airport tax. Ya, 700 gitu ya. Saya makan apa? Bisa jadi gelandangan saya di sana nggak pulang. Benar nggak? Akhirnya gimana? Saya cari alternatif. Anda kebayang nggak? Cari alternatif. Wah, gimana caranya gitu ya? Kebetulan tukang ojek. Ke Nias mah gampang katanya. Udah naik travel aja, cepet kok nyampe ya. Saya percaya aja ya. Percaya aja kan. Bener ya, cepet. Pesawat itu mah mahal, kemahalan katanya bilang. Oke lah, saya naik travel nih. Diantar ke travel ya. Katanya jauh travelnya. Minta duitnya lumayan gitu ya. Ya udah deh, rupanya ditipu sama tukang ojek ya. 1 kilo dibilang jauh. Jalan kaki juga bisa. Ya. Udah, sudah nyampe travelnya, bayar segala macam gitu ya. Terus naik mobil. Dari jam 10, saya ingat sekali, jam 10 pagi itu saya nyampe ke Sibolga. Ya, saya kira Sibolga itu Nias, Bro. Ya jujur aja. Nyampe malam-malam jam 8, waduh akhirnya nyampe. Terus orang di sebelah saya ngomong, kamu mau kemana? Mau ke Nias, Gunung Stoli. Masih lanjut kapal lagi, ya bilang. Kamu ngikut saya aja, katanya bilang. Hah? Serius? Bukannya ini Gunung Stoli? Enggak, masih naik kapal lagi. Kapan? Sekarang. Kita harus buru-buru nih ambil tiket gitu ya. Kebayang nggak ada? Wah, mati nih saya bilang ya. Udah malam nih lagi, belum istirahat lagi. Ya. Jam 8, terus berangkat naik kapal lagi. Semalam. Ya. Nyampe di sana jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi itu udah lusuh banget tuh. Badai kan, nggak bisa tidur. Ya. Anda kebayang ya, kalau badai, terus kapalnya butut lagi ya. Ibaratnya gimana ya, kena badai gitu ya. Orang-orang di kapal itu tidur semua di lantai. Tidur di lantai. Dan itu air semua. Ya karena badai kan, airnya gitu ya. Saya tidur di bangku ya. Bangkunya lumayan kalau misalnya bangku seperti ini gitu ya, lurus gitu ya. Bangkunya cekung ini. Gimana kalau misalnya tidur gitu ya? Pijat ya gitu ya. Sakit Bu ya. Bangun-bangun sakit saya ya. Nyampe di sana Bu ya. Saya udah berharap nih, abis nyampe di sana, udah tekad, saya mau presentasi, saya bilang. Ya. Semangat nih, semangat 45. Saya telepon downline saya lagi, kamu di mana? Saya nih di rumah tante saya. Oh gitu, dekat nggak? Ya kira-kira 2 jam dari sini. Hah? 2 jam? Ya bilang. Kamu bisa jemput saya nggak? Sore nanti saya jemput, gitu bilang. Hah? Sore nanti? Waduh, saya di sini dari pagi loh. Ya nanti kamu ke rumahnya tante saya satu lagi aja. Itu nanti dekat kok di depan pelabuhan katanya. Anda kebayang nggak? Nggak ngerti apa-apa disuruh ke rumah tante ya. Ya. Akhirnya gimana? Maksain diri juga ya. Mungkin gimana ya? Udah nggak ada harapan lagi ya udah ke rumah tante ya. Ya tebal muka aja. Ya biasa pemalu gitu kan, ditebelin aja mukanya gitu. Di semen gitu. Saya masuk ke rumah tante ya, kebetulan dikasih tahu alamannya, saya ke rumah tantenya, terus saya ngomong, ini rumahnya Titi-Titi ya? Ya nggak perlu saya sebut namanya lah ya. Sudah perih hati saya ya. Jadi kalau saya sebut namanya kayak membuka luka lama gitu. Ya. Saya nanya, oh ini rumah tante Titi-Titi ya? Iya. Kamu ini ya? Haryanto ya? Iya. Saya Haryanto. Bilang, oh silakan masuk. Udah tanpa malu-malu lagi, Bu. Boleh nggak saya numpang tidur?
Boleh nggak saya numpang istirahat bentar dulu? Ya silakan boleh. Di bangku itu aja ya tidur. Anak kebayang nggak ya? Kamu udah tidur sekitar sejam 2 jam, bangun lagi, mandi, ya udah nggak tahu malu nih, udah nggak kenal, suka-sukanya aja gitu ya. Terus berani minta makan lagi ya. Anda kebayang nggak kalau tamu seperti ini ya? Seperti itu, Anda tendang langsung ya. Ya pokoknya saya udah tebelin muka aja. Yang penting gimana? Bisa hidup. Ya. Terus gimana? Saya telepon teman saya lagi. Ayo buruan ke sini, kita presentasi, kita jalankan bisnis ini. Sama seperti yang kamu ngomong dulu. Ya nanti saya ada urusan dulu. Besok dia datang, Bu. Anda kebayang nggak? Ya dia bilang, ya udahlah besok gua datang gitu kan. Lu kan udah di rumah tante tante gua. Perih nggak, Bu? Mau presentasi tapi ditaruh di rumah tante ya. Kebayang nggak? Terus gimana? Saya nyari akal waktu itu, Bu. Ya saya nyari akal. Gimana caranya bisa presentasi? Ya udah kebetulan tante itu ada anak-anak, Bu. Ya anak kebayang nggak? Anak-anak. Ya udahlah, pokoknya waktu ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, udah kepikiran tuh. Ya udah, saya kenalin aja. Modal gimana? Kasih permen. Ya. Anak-anak kan suka permen, Bu, ya. Kita harus ada akal ya. Jadi ada permen ya udah. Bisa nggak kenalin ke tante-tante kamu atau ke tetangga-tetangga? Nanti bilang aja saya ahli kesehatan. Ya. Di sana saya ngiter, Bu, ya. Satu daerah tuh saya ngiter 1 hari. Ya, Anda kebayang nggak? Ya, 1 hari. Dan besoknya baru datang teman saya. Ya, dan itu juga sudah ada orang yang belanja, Bu. Orang yang belanja dan orang yang bergabung, Bu. Ya luar biasa ya. Ya itulah dari sebuah tekad, Bu. Ya. Jadi kalau misalnya Anda kerja keras, di situ ada jalan. Oke? Dan ini adalah proses-proses pada saat saya di Nias waktu itu, ya. Ini yang saya jalanin, Bu. Ya, saya jalanin waktu itu di Nias dari 2008 Oktober. Medannya seperti ini. Ya, Anda kebayang nggak kalau di daerah? Ya, mungkin dosa saya zaman dulu itu ibaratnya udah parah banget lah gitu ya. Ya, makanya dihukumnya begini. Jadi kalau mau sukses saja itu sulitnya setengah mati gitu ya. Orang mah gampang-gampang aja sukses. Kalau saya udah sulit nih. Dikasih medannya seperti ini. Ya. Ini jalan nih, Bu. Anda lihat aja nih lumpur. Anda kalau nyebrang kan naik motor nih. Anda harus lewatin seperti ini. Ya kebayang nggak? Terus ini kan truk nih. Ya saya dulu jadi Ninja Hattori. Anda tahu nggak? Ninja Hattori. Ya kayak di kartun gitu, di film-film itu kan. Mendaki gunung gitu ya, lewati lembah gitu ya. Ini saya lewatin, Bu ya. Mendaki gunung sih. Ya ini batu-batu ya. Jadi saya naik motor bedebuk bedebuk bedebuk. Ya hancur motor, Bu. Ya hancur motornya. Ini batunya segede-gede kepala orang. Ini saya lewatin, Bu. Ya ini luar biasa waktu itu, Bu ya. Pokoknya dulu saya punya tekad gimana? Yang paling penting saya sukses. Gimana pun hambatannya saya lalui. Ya, saya ditipu sama downline saya. Kebetulan lagi berkembang, sudah mulai berkembang. Beberapa bulan saya pada saat saya menjalankan bisnis ini di Nias, sudah mulai berkembang, Bu. Udah ada bintang 5, bintang 6 gitu ya. Ya, dan ini ada downline. Downline kedalaman saya, ya downline baru lah. Ya. Ngomong, Pak, bisa nggak presentasi di kampung saya? Bisa. Tenang aja, gampang itu. Dia bilang, kita pergi. Ya. Waktu itu nama tempatnya Bawolato. Ya, Anda kebayang nggak? Namanya aja udah serem gitu kan. Bawolato. Pergi ke sana kan, zut, udah naik gunung, pokoknya gitulah. Jalannya kayak jalan keluar kota. Sekitar 1 jaman lebih lah. Ya, sudah nyampe di sana nih. Nyampe, parkir motor. Pak, di sini parkirnya. Oke deh. Enak nih, presentasi langsung. Enggak, Pak, kita harus jalan lagi, Pak. 2-3 kilo lagi. Hah? Oke lah kalau misalnya gitu, kita jalanin gitu ya. Anda kebayang nggak? Pada saat baru jalan nih bentar nih, berapa meter, terus Anda ketemu yang beginian, ya. Ketemu beginian nih. Mending lumpur biasa kan se apa tumit kaki ya. Tumit ya ini ya. Ya. Mata kaki ya? Mata kaki ya? Saya nggak bisa bedain sih ya. Semata kaki. Mendingan ini selutut, Bu ya. Makin lama makin dalam sepaha gitu ya. Lama-lama sepinggang saya gitu ya. Anda kebayang nggak kalau jalannya gimana gitu ya? Ya. Dan ini memang wonder moment gitu ya. Ini kalau misalnya Anda lihat full gitu ya, dia angkat beras.
Ya, cewek aja bisa gitu ya. Angkat beras, lewatin lumpur seperti ini. Nah, ini yang saya jalanin, Bapak. Ini, waktu itu saya ngembangkan di Kalimantan juga. Pokoknya kalau saya itu orangnya ya maju-maju, ya nggak ada kata mundur. Ya yang paling penting sukses dulu lah. Ya ini, waktu itu saya kemana ya? Waktu itu eh, apa? Ketapang ya, Ketapang dalamnya lagi. Kalau misalnya udah di Ketapang, sekitar 5 jam lagi itu ada satu daerah. Ya kita harus naik motor 5 jam. Ya, terus lewatinnya apa? Sungai. Mirip kan Ninja Hattori gitu kan? Iya, lewatin sungai juga. Ini motornya harus ditaruh. Ya. Nah ini waktu itu motor saya sempat jalanin Tiansi, akhirnya saya beli motor, saya beli motor di Nias. Waktu itu di Gunung Soli, ini perjalanan saya dulu. Ya uh, ini waktu itu di Kalimantan. Oh bukan kosan, Mbak. Ini tempat grup saya gitu ya. Pedih banget hidup grup saya gitu. Entah kenapa, dosa saya ketemu dengan grup yang begini-begini gitu ya. Rumahnya agak sedikit mewah lah gitu ya. Ini enggak, ketemunya begini. Oh, udah masuk gitu ya. Yuk ke rumah kita, ke rumah saya. Rupanya di sini gitu ya. Masuk, dia masukin motor, di depan ini sudah kamar langsung. Udah kamar, ketemu dapur. Saya bilang, mana kamar mandinya? Mandinya di sini, Pak. Di sebelah dapur. Anda kebayang nggak? Jadi kalau misalnya, untung nggak ada istrinya, Pak. Istrinya pulang ke kampung orang tuanya. Kalau ada istrinya, Anda kebayang nggak? Jadi tempat tidur, ya. Terus kalau misalnya Anda tidur, Anda bisa lihat orang mandi di sana. Kayak TV, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya dia mandi, saya bisa lihat, Pak, ya. Untungnya saya bukan mau gitu ya. Jadi saya nggak mau lihat gitu ya. Anda kebayang nggak kalau saya mandi gimana? Ya, saya suruh dia keluar dulu, Beb, ya. Kamu keluar dulu deh, saya mandi gitu ya. Nah, ini yang saya lalui, Beb. Ya, yang paling penting saya nikmati prosesnya. Jadi bukan masalahnya, yang paling penting nikmati aja. Dan pahitnya itu nggak kerasa, Beb, kalau Anda nikmati. Nah, dan Anda lihat dari yang saya jelaskan tadi, ya, dari sikap Anda kerja keras untuk bertumbuh, dan yang kedua, sikap Anda untuk di lapangan. Ya, kerja keras Anda di lapangan. Itu semua kalau Anda lihat, itu semua, itu ada di diri Anda nggak kira-kira? Ya, ada ya. Ibaratnya, jadi semua tergantung diri Anda. Jadi bukan tergantung dari downline Anda, bukan tergantung dari perusahaan Anda, bukan. Ya, bukan tergantung dari upline Anda. Jadi sukses atau tidaknya Anda, itu semua tergantung dari diri Anda. Jadi kalau misalnya Anda mau sukses, Anda harus perbaiki diri Anda dulu. Bukan upline Anda, bukan downline Anda, bukan perusahaannya, tapi dari diri Anda. Jadi kita harus perbaiki diri kita dulu. Apakah kita memang menjalankan 7 langkah dengan benar? Apakah kita menjalankan 3 kunci dengan benar? Apakah kita menjalankan 7 kebiasaan dengan benar? Ya, kalau kita sudah lakukan, ya percaya, Anda juga pasti akan sukses di bisnis ini. Oke, Bapak, ya. Dan kesimpulannya, Bapak, ya, ini semua mengenai diri kita. Hal yang harus kita lakukan awal pada saat menjalankan bisnis ini, yaitu kita paksakan diri kita untuk bisa berubah. Ya, kita harus paksa. Mungkin awalnya pada saat Anda menjalankan bisnis ini, wah kayaknya males deh. Ngapain gue presentasi ya? Pernah nggak terbesit di pikiran Anda? Waduh, ngapain nih gue presentasi ya? Ya untuk sukses tapi belum nyampe-nyampe. Pernah nggak kepikiran seperti itu? Ya, aduh gue seminar, aduh udah keluar duit tiket lagi 15.000 gitu ya. 15.000 gue ke seminar sendiri lagi. Yang ngelihat orang impact gitu ya, buat panas aja hati. Benar nggak? Ngapain gue ke seminar ya? Benar nggak? Heh. Jadi pasti ada suara-suara yang seperti itu. Ya. Apalagi Anda pulang ke rumah nih. Anda pulang ke rumah. Dari mana? Seminar. Seminar-seminar. Duit aja nggak ada. Mau seminar-seminar. Pakai jas lagi. Kan dibilang seperti itu. Ya. Ketemu pacar Anda nih. Ketemu pacar.
ketemu pacar, saya pernah downline saya sendiri, ditanya nih Bapak, Anda kebayang nggak? Apa sih yang bisa dibanggain dari lu? Pedih nggak Bapak? Ya, kalau cewek Anda sendiri ngomong seperti itu, sakitnya bukan di hati lagi Bapak, di mana-mana gitu ya, sakitnya di kepala juga sakit gitu ya. Cewek sendiri ngomong gitu ya, nggak percaya sama kita. Padahal kita berjuang untuk mereka, benar nggak? Ya, pulang Bapak Ibu, ya mungkin dengan kepala tertunduk gitu ya. Apakah gua nggak seberguna gini ya? Apakah gua kayak gimana ya? Jadi ada perasaan nggak seperti itu ya? Nggak masalah Bapak Ibu. Ingat, itu semua proses. Ya, leader-leader Anda juga ngalamin. Ya, saya juga ngalamin Bapak Ibu ya. Ketemu pacar saya dulu, sekarang istri saya. Ngapain lu di Tiansi? Bilang, mending lu kerja aja. Kerja jelas. Penghasilan jelas. Kalau mau nikah, jelas katanya bilang ya. Ya jelas nggak bisa ya. Bener ya? Ya jelas katanya bilang. Pokoknya semua jelas gitu ya kalau kerja gitu ya. Untung saya nggak dengerinnya. Ya, ibu saya nelpon, ngapain lu Tiansi gitu ya. Iya, ngapain ya? Karena kebayang nggak? Sampai ada pikiran gitu. Tapi untung, saya dari seminar, Bapak. Jadi semangatnya itu membara gitu ya. Tenang, hidup saya. Saya yang tanggung jawab sama hidup saya. Yang penting, keluarga saya nggak susahin. Wih gila, Bapak. Kata-kata seminar itu, Bapak. Itu saya ngomong ke ibu saya. Terus mertua, Bapak. Anak calon mertua nih, sudah planning mau merit nih. Terus diomongin ke sama calon kakak ipar. Aduh, si Hari itu ngapain Tiansi gitu. Gimana ya nyerahin nama istri saya Fani gitu ya. Nyerahin Fani gitu ya. Jadi istri dia aduh madesu banget gitu ya. Gimana Bapak Ibu ya? Pahit nggak? Ya. Jadi Anda ngalamin seperti itu, ya paksain diri Anda untuk berkembang. Karena kenapa? Itu semua ya, masalah Anda itu adalah tantangan Anda. Pada saat Anda hadapin masalah Anda hadapin tantangan itu, Bapak. Berkat di depan akan Anda, Bapak. Ya, itu menarik ya, Bapak. Jadi pernah dengar kata-kata quotes katanya, ya, di balik masalah Anda, di sana ada berkat. Itu benar, Bapak. Ya, saya jalanin itu dan saya dapatkan berkatnya. Untung saya nggak dengerin mereka. Oke, Bapak Ibu. Nah, dan pada saat kita sudah paksakan diri kita dan itu kita jadikan sebuah kebiasaan. Itu kita jadikan sebuah kebiasaan, sama seperti menggosok gigi. Ya, Anda semua gosok gigi nggak di sini? Gosok ya? Ada nggak yang gosok gigi? Ada yang tadi pagi lupa? Enggak ya? Kira-kira apa Ibu? Ya, anak kecil nih. Anak kecil nih. Ada yang punya anak kecil nggak di rumah? Ya, pasti ada ya. Ya. Anda minta anak Anda itu gosok gigi, susahnya setengah mati nggak? Wih, megang aja nggak mau gitu ya. Pasta itu sampai ditelan sama dia ya. Kalau bisa, bulunya digigit sama dia, dimakan gitu ya. Susahnya setengah mati nggak? Susah gitu ya. Tapi lama-lama kita biasain, kita lakuin terus. Ya, kira-kira kalau sehari kita nggak sikat gigi, enak nggak kira-kira? Enggak ya? Oke lah, sehari mungkin Anda nggak sikat gigi nggak masalah gitu ya. Masih ada lumut-lumutnya gitu ya. Iya, nggak masalah gitu ya. 2 hari, Bebo, Anda tahan nggak? Lumut-lumut nggak apa-apa, agak gimana ya, licin-licin dikit lah. Kalau udah 2 hari, Bebo, kuning-kuning. Ya, 3 hari, Bebo, sudah numpuk gitu ya, hitam gitu ya. Kuat nggak? Enggak, Bebo. Nah, itulah yang Anda jadikan seperti, Anda jadikan kebiasaan. Bebo. Oke? Dan ingat Bapak, ya, saya selalu gimana ya? Saya selalu mengingat pokoknya kalau misalnya kerja, kerja aja Bapak, jangan mikir. Ya, kebanyakan kalau saya ketemu dengan distributor saya ketemu dengan distributor saya, itu kalau misalnya mau ngapa-ngapain pasti banyak mikir. Setuju nggak? Ya, awal-awal aja deh. Aduh, saya mau presentasi. Wow. Belum ketemu orang yang sudah mikirnya. Join nggak ya? Di jalan itu Bapak, join nggak ya?
nanti kalau dia nolak gue gimana ya? Di mana mau taruh muka gue ya? Di tong sampah atau di mana gitu ya? Kebanyakan seperti itu nggak? Ya. Terus kalau misal gue mau presentasi, gue ngomong apa ya? Apakah gue cuma ngomongin di flip chart atau gue pakai kata-kata quotes ya, biar dia kena dikit gitu ya? Benar ya? Quotes itu kan kata-kata mutiara gitu ya. Ya, biar disusun gitu ya, biar kelihatan smartnya gitu ya. Biar kelihatan smart gitu ya. Kan orang saat ini kan suka quotes gitu ya. Suka kata-kata bagus gitu ya, yang menarik gitu. Ya. Apakah gue susun seperti itu gitu? Ya, nggak usah banyak mikir, Bapak Ibu. Yang paling penting gimana? Anda presentasi, presentasi. Ya kalau misalnya Anda mau ngundang orang. Anda mau prospecting, ya prospecting aja, Bapak Ibu. Yang paling penting jangan banyak mikir, lakuin dulu baru mikir. Kenapa? Pada saat sebelum kita melakukan, kita mikir dulu ya. Pikirannya udah kemana-mana nih. Gitu ya. Bisa gimana ya? Pikirannya itu mengada-ngada. Sesuatu yang nggak mungkin juga bisa terjadi gitu ya di pikiran kita. Ya makanya kita lakuin dulu. Ya makanya saya sangat menganjurkan pada distributor saya ya. Anda konsultasikan kepada upline Anda ya atau leader Anda ya pertemuan ini ya. Jadi saya biasanya ke distributor saya atau ke downline saya selalu ngomong, udah lakuin aja, nanti belakangan. Ya hasilnya kita serahkan sama yang di atas, gampang. Yang paling penting lakuin aja, ya dan jangan banyak mikir, oke? Dan yang ketiga, jadilah orang yang mandiri. Ya. Gini, saya contoh, Bu. Anda sering dengar nggak? Kalau misalkan biasanya orang perantauan, kalau misalnya orang perantauan nih, ya dia nggak di daerahnya, jadi dia merantau. Ya, dia merantau itu lebih sukses dibanding orang yang di daerahnya. Ya, kenapa? Kenapa? Lebih mandiri, ya, lebih tangguh. Ya, jadi rumah nggak ada, ngekos, mau makan nggak ada, gitu ya, harus nyari dulu, benar nggak? Ya, pacar nggak ada yang klonin, benar nggak? Akhirnya gimana? Jiwanya tertantang. Ya, pada saat kita deket sama orang tua kita gitu ya. Waduh, nak jatuh aja dikit. Waduh, sakit nak. Kasih obat merah ya. Waduh, ini nanti ke rumah sakit ya. Ke rumah sakit nanti takut infeksi gitu ya. Ya. Coba kalau Anda di perantauan jatuh gitu ya. Nggak ada yang liatin gitu ya. Walah, segini doang kata teman Anda. Ya, segini doang, Mak. Aduh, kasih obat merah udah selesai. Nggak usah obatin juga sembuh kok katanya kan. Benar nggak? Nah, itu sama juga di bisnis ini, ya. Kalau Anda dekat sama upline Anda gitu ya, Anda presentasi dengan upline Anda gitu ya. Tiba-tiba Anda nggak, orangnya kan kalau ketemu dengan prospek gitu ya, waduh, nanti kalau misalkan di presentasi sama gua nggak join, mending presentasi sama upline gua. Benar nggak kira-kira? Ya, dan akhirnya gimana? Setiap presentasi itu bawanya upline terus gitu ya. Ya, kalau Anda disuruh diminta sama host couple, misalnya Anda jadi pembicara OP gitu ya, Anda gandeng upline Anda gitu ya. Upline harus di sebelah saya. Jadi kalau saya ngomong, upline di sebelah saya gitu ya. Diterima nggak di OP? Ya ditendang Anda gitu ya. Ya jadi apa-apa dengan upline gitu ya. Nggak bisa Bapak Ibu ya. Bisnis ini adalah bisnis mandiri. Jadi Anda harus mandiri dulu. Ya. Dengan Anda mandiri, ya biasa Anda lebih cepat belajar. Dan banyak hal yang Anda dapatkan pada saat Anda mandiri. Ya, mungkin Anda presentasi sendiri, Anda ketemu dengan orang yang ibaratnya, waduh, sombongnya setengah mati gitu ya. Gimana caranya Anda ngomong ke prospek Anda yang mungkin yang kayaknya galak kayak bulldog gitu ya. Gimana caranya Anda berteman dengannya? Ya, kalau ada upline Anda kan bisa. Ah, udah sodorin aja upline. Gampang gitu ya. Jadi di sana Anda belajar. Ya, saya jujur aja, saya mulai belajar pada saat saya mandiri. Saya ke Nias gitu ya, kemana-mana itu sendiri semua. Ya, paling konsultasi aja. Ya konsultasi, nih gimana nih? Gimana saya jadi bintang 7? Gimana saya jadi bintang 8? Ya segitu aja, Bro. Tapi kerja di lapangan, ya kita sendiri, Bro. Ya, kita sendiri yang jalanin dan kita sendiri yang pikirkan gimana caranya. Pada saat kita ada masalah, ya kita sendiri yang selesaikan, Bro. Ya, jadi pada saat Anda menggantungkan hidup Anda di upline, Anda nggak akan maju. Kita nggak akan maju. Jadi saya dulu awal pada saat menjalankan bisnis ini, bahkan sampai bintang 5, bintang 6, saya selalu mengandalkan upline saya. Jujur aja.
Jadi kebetulan upline saya itu Gold Lion Elvanto, Bapak Elvanto, ya. One plus. Jadi saya punya moto dengan grup saya. Setiap Pak Elvanto turun nih, semuanya join. Pak Elvanto bersabda, dulu kan, Anda tahu nggak? Pak Elvanto kalau bersabda, join semua bintang 3, bintang 4 gitu. Nggak perlu kita ngomong. Pak Elvanto aja join. Pak Elvanto ngomong, pasti join. Nggak masalah, tenang. Jadi tiap ada masalah, Pak Elvanto. Ya. Tiap mau follow up, Bapak Elvanto gitu ya. Kapan kita belajar ya? Benar ya? Dan akhirnya ketemu masalah, upline kita lagi di luar kota, mau cari siapa? Bingung nggak Anda? Ya, akhirnya gimana? Kita sendiri yang kebingungan. Dan ingat loh, pada saat kita nggak mandiri, downline kita juga nggak mandiri. Kebayang nggak kalau downline kita ke atas semua? Habislah upline kita gitu ya. Apa-apa disuruh presentasi upline, apa-apa disuruh presentasi upline. Anda kebayang nggak? Misalkan saya punya distributor misalnya 100 orang dan 100-100-nya minta presentasi ke saya. Kira-kira gimana, Bu? Gempor hidup saya, Bu. Dari gemuk ini mungkin tinggal tulang sih gitu ya. Baru selesai presentasi, besoknya disuruh ke sini. Nggak usah nunggu besok. 5 menit lagi disuruh presentasi di sana. 5 menit lagi udah selesai, disuruh presentasi lagi di sana. Gitu ya. Anda kebayang nggak pahitnya seperti itu? Ya. Ingat loh, apa yang Anda lakukan itu akan diduplikasi. Ya, jadi kalau misalnya Anda mandiri, grup Anda juga mandiri. Jadi nggak perlu Anda paksa-paksa, jalan aja sendiri, Bapak. Ya. Saya punya jaringan, Bapak. Ya. Saya punya jaringan. Ya. Saya biasanya kalau misalkan pokoknya kalau misal kerja, Bapak. Ya, jujur aja, saya kerja. Jadi nggak tahu gimana, ada jaringan saya ini orangnya anak mami. Anda kebayang nggak kalau anak mami itu gimana? Waduh, anak mami gitu ya. Kebetulan beliau tinggal di Kelapa Gading, jadi hidup beliau itu di Kelapa Gading, makan di Kelapa Gading, keluar dari Kelapa Gading, mama marah katanya ya. Anak mami ya, keluar dikit nih, ada perbatasannya nih, keluar dikit kakinya gitu ya. Keluar dikit kaki ya, wah udah dimarahin mami, telepon, pulang ya. Kalau enggak kamu nggak boleh jalanin Tiansi lagi. Anda kebayang nggak? Jadi hidupnya tinggalnya di belakang Kelapa Gading. Jadi hidupnya gimana? Kalau ketemuan Kelapa Gading ya, Mall Kelapa Gading atau Moi. Itu aja Bapak Ibu hidupnya. Kelapa Gading atau Moi. 6 bulan loh. Itu paling ujung tuh Moi, bener. Paling ujung tuh Moi. Kalau lewat dari Moi, selesai dia Bapak Ibu. Ditelepon sama mami. Pulang ya. Gitu ya. Umur beliau kebetulan waktu itu 16 ya, 15-16 tahun. Pada saat ketemu itu Bapak Ibu, aduh mati, dosa siapa gitu ya. Kok bisa ketemu yang kayak gini gitu ya. Ketemu di pedalaman, terus ketemu anak SMP. Ya anak SMP bisa nggak ya? Ya udah deh jalanin aja gitu, pokoknya kerjain aja, ajarin aja gitu ya. Udah akhirnya Bapak Ibu ya, mulai bertahap belajar ya. Kita yang paling penting kita kerjakan aja Bapak Ibu, nggak perlu komplain. Ya kerjakan aja. Sekarang Bapak Ibu, mau disuruh kemanapun orangnya, pergi Bapak Ibu. Ya, nih kamu ke Bandung Bapak Ibu. Tanpa disuruh, bantuin downline. Ya sekarang beliau itu jadi bintang 8 saya. Ya bahkan jadi penerima family car Bapak Ibu. Ya. Di bawahnya itu ada adiknya juga Bapak Ibu. Adiknya juga, waduh, itu juga nggak boleh keluar tuh dari zona Kelapa Gading tuh. Naik motor aja Bapak Ibu, itu dilarang. Anda kebayang nggak? Naik motor dilarang. Takut kenapa? Takut kecelakaan gitu bilang. Belum naik motor udah takut kecelakaan gitu kan. Anda kebayang nggak? Sekarang itu juga kualifikasi family car Bapak Ibu. Dan bentar lagi jadi bintang 8. Anda kebayang nggak? Hanya melalui prosesnya. Pada saat Anda sudah laluin prosesnya, nikmatnya akan Anda rasakan. Oke? Dan Anda bersyukur dan afirmasi. Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa dibilang Bapak Ibu, saya banyak baca di buku-buku. Pada saat kita bersyukur, ya, berkat itu akan datang kepada kita. Jadi kita ini sebagai magnet, ya, seperti magnet. Anda tahu magnet? Ya, magnet. Kita menarik. Pada saat kita berpikir, kita syukuri apa yang sudah kita dapatkan. Pada saat kita punya masalah, ya udah syukuri aja. Untung masalahnya nggak gede. Ya. Pada saat
kita ketemu, waduh downline-nya begini gitu ya. Pada saat kita ditolak juga, waduh syukuri aja, untung dia nolak gitu ya. Iya, kalau dia join mungkin jadi menyusahkan kita, benar nggak ya? Ya udah syukuri aja. Percaya Bapak Ibu, kita akan menarik sesuatu yang baik. Ya, makanya orang-orang yang bersyukur biasa hidupnya akan dimudahkan. Ya, pada saat kita mikirnya, waduh, galau lah gitu ya. Udah galau nih, mikirnya yang jelek-jelek lagi. Upline gua nih gitu ya. Terus, wah prospek kalau misal gua prospek gua nggak bakal bisa lah. Gua nggak bakal sukses, hidup gua bakal begini-begini aja lah gitu ya. Gua bakal jadi orang miskin lah. Pada saat Anda ngomong seperti itu gitu ya, Anda miskin selamanya. Gitu. Kalau Anda nggak ubah mindset Anda. Ya. Artinya, Anda syukuri aja apa yang Anda sudah punya saat ini. Ya. Mending. Jadi gini, pada saat Anda posisi, misalnya mungkin Anda presentasi susahnya setengah mati, orang nggak join gitu. Ada orang yang mungkin hidupnya jauh lebih parah dibanding Anda. Ya. Jauh lebih parah. Mungkin ditolak oleh hidup. Ya bisa jadi. Ya. Mungkin ada orang yang mungkin untuk makan aja susah. Ya, kita harus syukuri hidup kita. Apapun itu. Ya, dan afirmasi diri Anda, ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin menjadi bintang 8, ya, saya selalu ini, saya selalu pada saat saya menjalankan bisnis ini, impian saya ingin menjadi bintang 8 dan saya taruh, bintang 8. Bintang 8 penghasilan 40 juta per bulan. Ya, di kamar saya itu penuh dengan tempelan, Jadi pada saat saya bangun, saya selalu mengafirmasi diri saya, waduh bintang 8, 40 juta. Saya harus jadi orang sukses, saya harus jadi orang sukses. Saya afirmasi benar-benar diri saya. Ya. Dan itu tiap hari saya afirmasi. Dan akhirnya sekarang saya menjadi bronze lion. Ya, menarik ya? Hanya dari afirmasi. Ya. Dari orang yang pendiam, pemalu, orang yang nggak diharapkan untuk sukses, itu bisa menjadi bronze lion. Ya. Kadang aneh tapi nyata. Ya, Anda ketemu orang-orang, mungkin Anda ketemu orang yang hidupnya parah, terus tiba-tiba 2 tahun, 3 tahun kemudian, itu mungkin lebih cepat daripada Anda. Mungkin jadi gold lion gitu ya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kenapa, Bu? Beliau-beliau itu melakukan. Sedangkan kita biasanya selalu mikir terus, Bu. Gimana ya bisa begini ya? Gimana bisa begini? Orang udah maju ke depan, kita masih mikir. Setuju? Ya, artinya, Bu, kerjakan aja. Oke? Tadi sudah saya jelaskan kerja saya gimana, saya menghadapinya di mana, Bu. Mungkin kelihatan menurut Anda, wah kayaknya perih banget ya. Kok sesadis ini ya jadi bintang 8? Ya sebenarnya Bu ya. Ya mungkin karena dosa masa lalu saya kali ya. Tapi Anda di sini ya, mungkin Anda di seluruh Indonesia, ya mungkin nggak perlu seperti ini untuk jadi bintang 8. Ya. Paling kalau misalnya Anda di kota-kota, paling menghadapinya gimana? Macet gitu ya. Yo, mungkin pada saat Anda jauh-jauh 2 jam perjalanan gitu ya, udah macet, udah mungkin baju Anda udah bau, terus tiba-tiba gimana? Prospek Anda cancel gitu ya, sakitnya setengah mati gitu ya. Terus pada saat Anda datang gitu ya, terus tiba-tiba pada saat Anda mulai buka buku presentasi Anda, flip chart Anda gitu ya. Terus dia ngomong, alah Tiansi, gue udah tahu kok. Gak usah deh lu jelasin. Anda ketemu yang begituan doang, Bu. Ya, jadi sebenarnya bisnis ini sederhana. Yang paling penting Anda lakukan, semakin banyak Anda ditolak, semakin cepat Anda sukses. Jadi bisnis ini masalah kuantitas. Seberapa banyak Anda presentasi, seberapa banyak Anda tawarkan orang. Dan semakin cepat Anda sukses, Bapak. Dan menurut saya, Bapak, dari hasil kerja keras saya selama ini, ya hasil kerja keras saya selama ini, ya sangat layak sekali saya berada di sini. Ya, jujur aja, saya kerja keras, mungkin Anda tadi sudah lihat ya, wah kerja kerasnya gimana gitu ya. Hasilnya, Bu. Hasilnya, menurut saya jauh dari yang saya bayangkan. Ya, jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Ya, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya dulu saya cuma gimana? Yang penting mah kalau saya kerja keras yang penting jalan-jalan mah 2 negara aja udah cukup gitu ya. Sekarang Bapak Ibu, jalan-jalan
Tiap tahun, Bapak. Anda kebayang nggak? Nggak mau jalan-jalan, dikasih jalan-jalan. Ya, ini ke Spanyol, mau ke Spanyol nih Bapak. Waduh, kayak malas nih. Nanti mau kasih istri aja nih, gitu ya. Asik nggak kira-kira? Ya. Terus dapat family car, dapat luxury car, ya, bisa punya apartemen, bisa punya rumah, luar biasa nggak? Hanya dari keputusan pada saat 2008 Oktober dan sekarang saya nikmatin hasilnya. Ya. Dan Tiansi bukan masalah finansial aja, bukan masalah keuangan aja. Saya punya yang namanya sebuah kebebasan waktu, ya. Saya mau kerja kapanpun saya bisa, ya. Ya maklum lah, sudah peringkat internasional gitu ya. Agak kaya dikit gitu ya. Soalnya jarang ada yang banggain gitu ya. Jadi saya mau kerja kapanpun bisa. Ya jadwal-jadwal saya, Bapak. Ya, saya pergi pagi nganterin anak gitu ya. Terus jam 10 bangun, terus jemput anak. Terus pulang, makan gitu ya. Bingung mau ngapain lagi gitu ya. Enak gak seperti itu? Ya, enak sekali, Bro. Kita bisa ngatur kerja kita kapan. Ya udah, kalau misalnya jam 3 saya mau presentasi, ya udah saya presentasi gitu ya. Enak nggak kira-kira? Ya kalau nggak mau presentasi, ya bisa aja. Karena kenapa? Aset udah jadi. Itulah menariknya di Tiansi. Dan juga bisa bebas yang namanya pikiran, Bro. Dulu mikirin soal duit, Bro, botak kepala saya ya. Jujur aja. Waduh, gimana nih ya ngelunasin tagihan gitu ya. Gimana mau makan gitu ya. Sekarang udah enak aja, Bro. Ya. Itulah, Bro. Kita kerja keras, hasilnya akan kita terima. Ya, saya hanya distributor kecil ya, yang saya dapatkan masih kecil, Bebo, dibanding leader-leader yang lain. Ya saya ngedengar, wah kayak Pak Nagasugara gitu ya, rumahnya udah miliar-miliaran, apalagi Pak Luis Tendean, Anda kebayang nggak? Punya rumah 50 miliar gitu ya. Kebayang nggak 50 miliar? Kita kerja setengah mati gitu ya, nggak dapat 50 miliar gitu ya. 1 miliarnya susahnya setengah mati. Beliau ya hanya dalam berapa tahun udah 50 miliar rumahnya. Anda kebayang nggak? Ya, saya hanya contoh kecil. Ya. Dan kerja kita gimana? Ya tinggal ngikutin apa yang beliau kerjakan, apa yang Pak Luis kerjakan, apa yang Pak Naga kerjakan, apa yang Pak Rizky kerjakan, ya kita kerjakan aja, Bu. Dan percaya, Bu, apa yang sekarang beliau dapatkan, mungkin beberapa tahun kemudian akan kita dapatkan juga, Bu. Setuju, Bu? Itulah cerminan masa depan kita kalau kita jalankan, Bu. Jadi terakhir dari saya, Bu, kerjakan aja apa yang harus Anda kerjakan, Bu. Hasilnya serahkan dengan yang di atas, Bu. Saya Haryanto, selamat malam. Oke, aplaus Bapak Ibu yang sangat meriah untuk Bapak Haryanto Indra, Bronze Lion Indonesia. Beliau menjelaskan dengan sangat menggebu-gebu sekali Bapak Ibu, menjelaskan bagaimana dulunya benar-benar kayak Ninja Hattori gitu ya. Laut diseberangin, jalan yang batunya besar-besar sekali, dan akhirnya sampai sekarang sudah menjadi Bronze Lion Indonesia Bapak Ibu. Kayaknya berat banget kali dulunya ya, tapi sekarang udah enak banget ya Pak. Ya sangat gitu. Bapak Ibu boleh aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Oke, untuk yang lagi online di sana, hari ini cukup sekian dari Bronze Lion Indonesia kita Bapak Haryanto Indra dengan temanya dengan bekerja keras sampai beliau ada di posisi saat ini. Jangan lewatkan webinar, saksikan webinar selanjutnya pada Jumat depan dan selalu update di TMIS. Selamat malam.